Akan tetapi jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kehati-hatian kita terhadap yang namanya dosa besar ini, kewaspadaan kita terhadap yang namanya dosa besar ini, jangan sampai juga kemudian melalaikan kita, melupakan kita, membuat kita tidak berhati-hati terhadap jenis dosa yang kedua, yakni apa? Yakni dosa kecil. Kenapa demikian? Karena sungguh ternyata para ulama telah menjelaskan kepada kita, dosa kecil juga ternyata bisa berubah menjadi dosa besar dikarenakan beberapa sebab. La saghirata ma'al istimrar wala kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil ketika dia dilakukan secara terus-menerus, dan tidak ada dosa besar ketika dia kemudian diiringi dengan istighfar, bertobat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita pernah mendengar orang yang berkata, "Ah, nggak apa-apa, ini kan hanya dosa kecil. Sudah kerjakan aja nggak apa-apa, sikat aja, ini kan hanya dosa kecil." Mungkin kita pernah mendengar ada orang yang berkata demikian. Justru jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata-kata seperti itulah, kata-kata meremehkan dosa kecil tersebut itulah yang kemudian membuat dosa kecil yang dikerjakannya berubah menjadi dosa besar. Kenapa demikian? Karena sungguh pada hakikatnya bukan besar atau kecilnya dosa yang dikerjakan oleh kita, akan tetapi pada hakikatnya kepada siapa kita mengerjakan dosa tersebut, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu ummati mu'afan, sungguh semua umatku akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, illal mujahirin, kecuali para mujahirin, bukan muhajirin. Kalau muhajirin orang-orang yang berhijrah, sebagaimana yang telah kemarin banyak dibahas oleh beberapa khatib. Illal mujahirina, semua umatku dosanya akan diampuni oleh Allah Ta'ala, kecuali para mujahirin, kecuali orang-orang yang berterus terang dalam berbuat dosa, terang-terangan dalam berbuat dosa. Inna minal mujaharati, dan termasuk dari orang-orang yang berterus terang dalam berbuat dosa, kata Rasulullah SAW, yakni orang yang pada malam hari dia berbuat dosa, dan sungguh Allah telah menyayanginya sehingga tidak ada satupun yang mengetahui perbuatan dosa yang dilakukannya pada malam itu. Kemudian dia pada pagi harinya menceritakan dosa yang dilakukannya kepada orang lain. Amintul bariya kadza wa kadza. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jemaah sedang saat Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah taala yang telah banyak sekali memberikan kenikmatan kepada kita. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, para tabi'in dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah mereka hingga akhir zaman kelak. Tidak lupa khatib berwasiat untuk khatib sendiri dan juga kepada para jamaah sekalian, marilah kita senantiasa selalu meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh sebaik-baik bekal ketika kita kelak menghadap Allah taala tidak lain dan tidak bukan adalah bekal ketakwaan kita.
Jamaah sedang sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh para ulama telah membagi dosa yang dilakukan oleh manusia menjadi dua. Yang pertama adalah dosa besar atau al-kabirah atau al-kabair. Kemudian yang kedua ada dosa kecil atau as-saghirah atau as-saghair. Dosa besar diantaranya, insyaallah sudah sama-sama kita tahu, kesyirikan, kemusyrikan, kekufuran, mencuri, berzina, kemudian riba. Nah, inilah dosa-dosa yang kita harus berhati-hati sekali terhadapnya. Dosa yang kita harus waspada terhadapnya. Jangan sampai sekali-kali kita melakukannya. Jangan sampai coba-coba kita melakukannya. Coba-coba saja jangan, apalagi sampai melakukannya. Kenapa? Karena kalau kita melakukannya, misalnya dosa yang paling besar, kesyirikan misalnya. Ketika seorang buat syirik dan dia tidak bertobat dari kesyirikannya sampai matinya, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah banyak mengancam dalam Al-Qur'an terhadap orang yang telah berbuat syirik. Di antaranya, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguh Allah tidak akan mengampuni dosanya. Dan di ayat yang lain, bahkan ketika seorang berbuat kesyirikan, dosa besar yang paling besar ini, dan dia tidak bertobat dari kesyirikannya sampai matinya, maka semua amalnya terhapus dan tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam banyak ayatnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan demikian di Al-Qur'anul Karim. Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh telah aku wahyukan kepada Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelummu, kalau engkau berbuat kesyirikan, maka akan terhapuslah semua amalmu. Salatmu, puasamu, hajimu, zakatmu, umrahmu, sedekahmu, dan engkau akan termasuk menjadi golongan orang-orang yang merugi. Inilah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu jenis dosa besar yang harus senantiasa kita berhati-hati sekali terhadapnya. Harus senantiasa kita waspada terhadapnya. Akan tetapi jamaah yang dirahmati Allah taala, kehati-hatian kita terhadap yang namanya dosa besar ini, kewaspadaan kita terhadap yang namanya dosa besar ini, jangan sampai juga kemudian melalaikan kita, melupakan kita, membuat kita tidak berhati-hati terhadap jenis dosa yang kedua, yakni apa? Yakni dosa kecil. Kenapa demikian? Karena sungguh ternyata para ulama telah menjelaskan kepada kita, dosa kecil juga ternyata bisa berubah menjadi dosa besar dikarenakan beberapa sebab. Memang benar bahwa dosa kecil yang kita lakukan bisa terhapus karena amal-amal yang kita kerjakan. Sebagaimana yang banyak Rasulullah SAW sabdakan, misalnya ketika Rasulullah SAW bersabda bahwa dosa kecil yang kita lakukan bisa terhapus karena sholat 5 waktu yang kita kerjakan, karena Jumat yang kita kerjakan, karena Ramadan yang kita lakukan, yang kita tunaikan. As-salawatul khams, antara salat yang 5 waktu, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh. Wal jumu'ah ila jumu'ah, dan antara Jumat yang satu ke Jumat yang berikutnya. Wa Ramadan ila Ramadan, dan antara Ramadan yang satu ke Ramadan yang berikutnya, kata Rasulullah SAW, mukaffiratun lima bainahunna idza jtunibatil kabair, menjadi penghapus dosa-dosa di antaranya ketika dia menjauhi dosa-dosa besar. Memang benar bahwasannya dosa kecil yang kita lakukan bisa terhapus karena wudu yang senantiasa kita kerjakan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang juga pernah saya baca subuh di sini, bahwasanya dosa kecil yang kita lakukan bisa terhapus karena wudu yang kita kerjakan. Dia akan mengalir seiring dengan aliran air wudu. Memang benar bahwasanya dosa kecil yang kita kerjakan bisa terhapus karena langkah kaki kita ke masjid, kita sebagai seorang laki-laki. Akan tapi sekali lagi jamaah yang dirahmati Allah taala, janji dari Allah Subhanahu wa taala tersebut, janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, bahwasanya dosa kecil yang kita kerjakan bisa terhapus karena amal-amal, bisa terhapus karena ibadah yang kita lakukan,
Sekali lagi, jangan sampai membuat kita lalai terhadapnya. Jangan sampai membuat kita tidak berhati-hati terhadap dosa kecil. Karena dosa kecil juga bisa berubah menjadi dosa besar. Dikarenakan paling tidak ada 4 hal sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin. Yang pertama, dosa kecil bisa berubah menjadi dosa besar dikarenakan dilakukan secara terus-menerus, secara kontinu dan berkelanjutan, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun dia melakukan dosa kecil dan dia tidak pernah bertobat dari dosa kecil yang dilakukannya. Maka seperti kata pepatah, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Mungkin awalnya hanya sedikit, karena tidak pernah ditobati oleh dia, maka lama-lama bisa menumpuk dan menjadi dosa besar. Sebagaimana setitik debu yang menempel pada sebuah kaca, mungkin awalnya hanya setitik yang tidak bisa kelihatan, tapi karena kaca tersebut tidak pernah dibersihkan, maka lama-lama debu tersebut akan menempel pada kaca dan penuh kaca tersebut dengan debu dan akan sangat susah sekali untuk dibersihkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, la saghirata ma'al istimrar wala kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil ketika dia dilakukan secara terus-menerus, dan tidak ada dosa besar ketika dia kemudian diiringi dengan istighfar, bertobat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan kepada kita, innal 'abda idza akhta khati'atun nukitat fi qalbihi nuktatan sauda. Sungguh seorang hamba ketika dia melakukan sebuah dosa, maka akan Allah titikkan noda hitam di dalam hatinya. Mungkin noda hitam tersebut hanya setitik awalnya, hanya sedikit sekali awalnya. Akan tapi kalau dia tidak ditobati, kata Rasulullah SAW, maka lama-lama akan berubah menjadi alron yang sangat sulit sekali untuk ditaubati. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Mutaffifin. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, inilah penyebab yang pertama, dosa kecil bisa berubah menjadi dosa besar dikarenakan dia melakukannya secara terus-menerus. Kemudian yang kedua, dosa kecil bisa berubah menjadi dosa besar dikarenakan seorang meremehkan dosa kecil yang dikerjakannya tersebut. Mungkin kita pernah mendengar orang yang berkata, nggak apa-apa, ini kan hanya dosa kecil. Sudah kerjakan aja, nggak apa-apa, sikat aja, ini kan hanya dosa kecil. Mungkin kita pernah mendengar ada orang yang berkata demikian. Justru jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata-kata seperti itulah, kata-kata meremehkan dosa kecil tersebut itulah yang kemudian membuat dosa kecil yang dikerjakannya berubah menjadi dosa besar. Kenapa demikian? Karena sungguh pada hakikatnya bukan besar atau kecilnya dosa yang dikerjakan oleh kita, akan tetapi pada hakikatnya kepada siapa kita mengerjakan dosa tersebut, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang terdapat perbedaan yang sangat jauh, yang sangat signifikan terhadap dosa yang dilakukan oleh orang-orang atau kaum muslimin zaman sekarang dengan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau para salafus saleh pendahulu kita, kalau kaum muslimin dahulu, mereka terhadap dosa kecil saja sangat berhati-hati, apalagi yang namanya terhadap dosa besar. Kalau kaum muslimin zaman sekarang terhadap dosa besar saja mereka sudah tidak berhati-hati, bahkan senang melakukannya, bahkan bangga melakukannya, rela berkorban, bahkan mengeluarkan biaya puluhan juta bahkan miliaran, apalagi yang namanya terhadap dosa kecil. Sungguh-sungguh sudah sangat meremehkan sekali. Inilah yang dikatakan oleh Anas bin Malik dalam atharna, innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqu fi a'yunikum minasy'ar. Sungguh kalian mengerjakan sebuah amalan dosa yang dosa itu dalam pandangan mata kalian lebih halus, lebih kecil, lebih lembut dari sehelai rambut. Akan tapi kata Anas bin Malik, in kunna na'udduha ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mubiqati. Akan tapi dosa yang kalian anggap kecil tersebut, dosa yang kalian anggap remeh tersebut, dosa yang kalian anggap lebih halus dari sehelai rambut tersebut, dalam pandangan mata kami
orang-orang yang hidup semasa dengan Rasulullah SAW adalah sebuah dosa yang sangat membinasakan, dosa besar yang sangat membinasakan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penyebab yang ketiga, bahwasanya dosa kecil bisa berubah menjadi dosa besar dikarenakan seorang bangga dengan dosa kecil yang dikerjakannya, kemudian dia menceritakannya kepada orang lain. Kita mungkin pernah mendengar orang yang bercerita kepada temannya, bercerita kepada anaknya, bercerita kepada orang lain. Dulu aku pernah berbuat dosa ini dan dosa itu. Dahulu ketika aku masih jahiliyah, aku pernah begini dan begitu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus berhati-hati terhadap kata-kata ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, "Kullu ummati mu'afan." Sungguh semua umatku akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, illal mujahirin. Kecuali para mujahirin, bukan muhajirin. Kalau muhajirin orang-orang yang berhijrah, sebagaimana yang telah kemarin banyak dibahas oleh beberapa khatib. Illal mujahirin, semua umatku dosanya akan diampuni oleh Allah taala, kecuali para mujahirin, kecuali orang-orang yang berterus terang dalam berbuat dosa, terang-terangan dalam berbuat dosa. Para sahabat heran, masa ada orang yang berterus terang dalam berbuat dosa? Masa ada orang yang terang-terangan berbuat dosa? Ada, kata Rasulullah SAW. Siapa mereka? Wa inna minal mujaharati. Dan termasuk dari orang-orang yang berterus terang dalam berbuat dosa, kata Rasulullah SAW. Jadi orang yang pada malam hari dia berbuat dosa, dan sungguh Allah telah menyayanginya sehingga tidak ada satupun yang mengetahui perbuatan dosa yang dilakukannya pada malam itu. Kemudian dia pada pagi harinya menceritakan dosa yang dilakukannya kepada orang lain. Amintul bariha kadza wa kadza. Dia berkata demikian pada pagi harinya. Sungguh tadi malam saya telah berbuat dosa ini dan berbuat dosa itu. Kita barangkali juga pernah mendengar orang yang berkata, dulu saya pernah berbuat dosa ini dan dosa itu. Dulu pada masa lampau, pada masa jahiliyah, saya pernah berbuat dosa ini dan dosa itu. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, sungguh ketika dia mengatakannya dengan gembira, dengan riang gembira, seolah-olah dia bangga dengan dosa yang dikerjakannya pada masa lampau tersebut, maka inilah yang kemudian membuat dosa kecil yang dikerjakannya berubah menjadi dosa besar. Dan penyebab yang terakhir, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, dosa kecil juga bisa berubah menjadi dosa besar dikarenakan yang melakukannya adalah seorang ulama. Kenapa demikian? Karena sungguh ketika 100 orang awam, ketika 1000 orang awam, ketika 1.000.000 orang awam bahkan melakukan sebuah dosa tersebut hanya berbahaya bagi dirinya sendiri. Akan tapi tidak, ketika satu orang ulama saja dia melakukan sebuah dosa, walaupun dosa yang dilakukannya ada dosa kecil, maka hal tersebut sangat berbahaya sekali karena bisa ditiru oleh ratusan, ribuan, bahkan jutaan umat manusia. Dan yang paling berbahaya, bisa menjadi pembenaran bagi orang lain, bisa menjadi pembenaran bagi orang awam untuk melakukan dosa sebagaimana yang dilakukan oleh ulama tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'un